Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hanya karena kasih karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada saat ini. Nah, ketika pada hari pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua punya pengalaman itu bukan? Maka kita tidak berbuat apa-apa pada saat itu. Kita hanya cukup beriman, kemudian menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, mengakui Dia sebagai satu-satunya Allah dan Juru Selamat. Pada saat itu kita diselamatkan. Berarti keselamatan itu gratis. Tidak perlu bayar apa-apa, tidak perlu berbuat apa-apa. Tetapi untuk selanjutnya, tidaklah demikian. Hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, ternyata ada harga yang harus dibayar. Ada satu kisah yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22 yang akan saya ceritakan. Peristiwa itu terjadi di sebuah jalan di tanah Yudea. Pemandangan yang dilihat oleh seorang pemuda kaya itu adalah Tuhan Yesus menjawab kebutuhan setiap orang. Ketika orang banyak datang kepadanya, maka yang sakit disembuhkan, yang berduka dihibur, dan Tuhan memberkati siapa saja yang membutuhkan pertolongan daripadanya. Sebetulnya hal yang seperti itu harus menjadi kerinduan dan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi Kristus-Kristus kecil atau duplikat Kristus di dunia yang dipenuhi dengan kesulitan, penderitaan, berbagai beban, sehingga dimanapun kita berada, kemana kita pergi, dan kepada siapa kita berjumpa, kita dapat memberikan jawaban kepada mereka yang membutuhkannya. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu diperhatikan rupanya oleh seorang pemuda kaya yang tidak disebutkan namanya. Ketika Tuhan Yesus hendak melanjutkan perjalanannya, maka pemuda ini berlari-lari dan sambil terengah-engah dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dia berkata begini, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus sedikit tertegun dengan pertanyaan ini. Ya, mungkin ini hanya imajinasi saya. Kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban standar. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah ayah dan ibumu. Dan pemuda tersebut menjawab, "Guru, semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku." Tuhan tertegun diam lagi. Dia memandang pemuda itu dengan kasih. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan berkata begini, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi, jualah semua yang kau miliki, bagikan itu kepada orang-orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oh, pemuda kaya itu terkejut dengan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dan ia tidak pernah menduganya. Dia terdiam sejenak. Mungkin dia mulai menghitung-hitung. Dan ternyata nilainya sangat tinggi. Kemudian apa yang terjadi? Ia pergi dengan sedih dan tak pernah kembali lagi. Ternyata dia memilih yang sementara lebih daripada yang kekal. Dia memilih yang kelihatan lebih daripada apa yang tak kelihatan yang akan datang. Ia enggan, dia tidak mau berpisah dengan kekayaannya. Sekalipun perpisahan itu akan berakibat ia mendapatkan upah
upah yang besar. Itulah hidup yang kekal, yang menjadi keinginannya dan yang dipertanyakan kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya ketika kita membaca dan merenungkan kisah tadi, kita mendapat beberapa pelajaran. Dan kisah itu memberitahu kepada kita, untuk yang pertama, kita harus mempunyai keinginan utama atau keinginan yang nomor satu sebagai prioritas di atas keinginan-keinginan kita yang lain. Apakah itu? Memperoleh hidup yang kekal. Dan ternyata memperoleh hidup yang kekal ini hanya menjadi keinginan sebagian orang saja. Kenapa begitu? Ya, karena yang kekal itu sesuatu yang belum kelihatan, belum dapat dipegang dengan tangan, belum dapat dirasakan, belum bisa dinikmati. Sedangkan yang sementara yang ada di sini di dunia ini, semua itu merupakan sesuatu yang nampak, yang bisa kita kecap, yang bisa kita nikmati, dan itulah yang memang sedang kita kejar dan kita raih. Dilakukan oleh banyak orang seperti itu. Pendeta Rick Warren berkata begini, hidup yang sebenarnya bukanlah di sini, bukan di dunia. Mari kita camkan dan merenungkannya. Tetapi hidup yang sebenarnya adalah di sana, di dalam kekekalan yang akan datang. Di sini di dunia, sementara kita hidup, itu hanya merupakan sebuah gladi bersih. Latihan terakhir. Setiap hari kita sedang berada dalam gladi bersih. Dan seharusnya itu kita kerjakan dengan sangat baik. Nyaris sempurna. Latihan terakhir untuk memasuki hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal itu. Rasul Paulus, rasul yang dikagumi oleh banyak orang, rasul yang besar itu pernah berkata begini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Dia berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hebat ya, sebuah pernyataan yang sungguh luar biasa. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya sementara, fana, akan segera lenyap dan berlalu, sedangkan yang tak kelihatan itu sifatnya kekal. Kemudian, kisah tadi mengajar kita yang kedua, kalau kita memiliki fokus atau keinginan utama hidup yang kekal, dan keinginan itu memenuhi hati dan pikiran kita, maka akibatnya kita akan hidup dengan cara yang berbeda. Apanya yang berbeda? Bukankah kita masih hidup di dunia sama dengan orang-orang yang lain? Kita masih perlu makanan, kita masih perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Memang benar, itu yang sama. Tetapi cara hidup kita itu yang berbeda apabila kekekalan itu memenuhi hati dan pikiran kita. Perbedaannya adalah Kristus akan menjadi yang utama, yang nomor satu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 37. Sebuah ayat yang patut menjadi perenungan secara mendalam. Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi ayahnya dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi Kristus itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita.
kita akan bijak dalam hal menggunakan kekayaan, menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran kalau Kristus yang menjadi utama dalam hidup kita. Kita akan menggunakan kekayaan kita memang untuk kebutuhan keluarga diri sendiri, tetapi lebih daripada itu, kita akan menggunakannya juga untuk kebutuhan kerajaan Allah dan untuk perkara-perkara yang kekal, yang sebetulnya itu yang sedang dirancangkan oleh Tuhan bagi kita, hidup yang kekal. Kita akan menggunakan tenaga kita juga untuk ikut disumbangkan bagi kebutuhan pekerjaan Allah. Kristus yang utama. Kita akan menggunakan pikiran kita untuk ikut berpikir bagaimana caranya untuk memajukan pekerjaan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Pelayanan sudah sangat jauh berbeda, tidak seperti masa-masa yang lalu ketika pandemi ini belum terjadi. Dan kita akan juga menggunakan waktu-waktu kita. Bukan sepanjang hari, siang malam 24 jam, hanya untuk mencari, mengumpulkan, meraih hal-hal yang sementara. Tetapi kita dapat memanage waktu kita dengan baik, di mana ada saatnya kita duduk tersungkur di kaki Tuhan. Kita berdoa, kita menangisi jiwa-jiwa. Kita berfokus kepada kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kita memberikan rasa syukur, penyembahan kita di dalam saat-saat yang indah bersama Tuhan. Kita memprioritaskan Kristus dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengerti akan hal itu, maka apa yang fana di dalam dunia ini? Tenaga, pikiran, waktu, dan kekayaan dapat kita pakai untuk perkara-perkara yang kekal. Lalu, kalau kekekalan itu yang ada dan memenuhi hati dan pikiran kita, maka kita ini akan tetap bersemangat, kita akan tetap penuh gairah, kita akan tetap bersukacita untuk berjuang bagi Tuhan dan bagi kerajaan Allah. Saya kembali kepada 2 Korintus pasal 4 yang dikatakan oleh Paulus tadi pada mulai ayat yang ke-16. Paulus berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya dia membangun manusia rohaninya terus menerus, lebih baik dari sehari ke sehari. Tetap punya semangat untuk hal-hal yang bersifat rohani. Lalu ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya, sekalipun dia harus menderita, membayar harga mahal dalam perjuangan pelayanannya, pekabaran Injil, mengembangkan kerajaan Allah, menjangkau jiwa-jiwa tersesat untuk dibawa kembali kepada Tuhan, dia tidak pernah kendor semangatnya. Dia tahu bahwa penderitaan itu bagaimanapun beratnya, itu hanya mengerjakan sesuatu yang punya nilai kekal, lebih mulia. Dan Paulus menganggap penderitaan berat yang kita anggap sungguh berat itu, bagi dia hanya bagaikan sebuah penderitaan ringan saja. Hebat ya, luar biasa ya. Mari kita rindu punya hati yang seperti Paulus. Dan akhirnya itu ditutup dengan pernyataannya, karena kami tidak memperhatikan yang sementara dan selanjutnya. Apakah kita masih punya semangat untuk berjuang bagi kerajaan Allah dengan penuh sukacita? Apakah kita masih punya kerelaan
membayar harga, sekalipun harus menderita dalam berjuang bagi kerajaan Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian yang ketiga, kita akan memperhatikan dengan serius bagaimana karakter kita lebih dari popularitas dan prestasi yang ingin kita capai. Popularitas dan prestasi yang ingin kita capai dan kita raih di dunia ini memang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, keberhasilan, sukses. Namun kita lebih memperhatikan karakter kita, bagaimana pribadi kita dibanding dari pengejaran-pengejaran dan pencapaian-pencapaian kita akan perkara-perkara yang saya katakan tadi, popularitas dan juga prestasi. Karena Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, Paulus berkata begini, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini keinginan Tuhan, ini kerinduan Tuhan, supaya kita kedapatan cacat dan kudus di hadapannya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dengan firman Tuhan. Kerinduan kita untuk membaca firman-Nya, merenungkan dan melakukannya, itu punya peran besar dalam pembentukan karakter kita. Sehingga ketika hari itu tiba, sungguh-sungguh kita kedapatan tanpa cacat dan celah. Paulus berkata kepada Timotius dalam suratnya 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, bahwa setiap tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat dari firman Allah. Intinya adalah bahwa firman Allah itu berguna untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki karakter kita, sehingga karakter kita menjadi seperti yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Sampai pada puncaknya nanti, kita tak bercacat dan tak bercelah. Dan kita lihat pada ayat 17, ketika firman yang punya kekuatan dan kuasa berguna untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, maka ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipersiapkan untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, indah bukan? Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, sekalipun belum sempurna, itu akan menjadi kesaksian yang baik bagi setiap orang dan Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa dengan sungguh. Dan kita punya tekad yang sungguh, kita minta Roh Kudus menolong kita, supaya hati dan pikiran kita tidak dipenuhi hanya dengan hal-hal materi yang sementara dan fana, popularitas, dan juga prestasi yang ingin kita capai. Itu sedang kita kejar, itu sedang kita rindukan, tetapi yang utama yang memenuhi hati dan pikiran kita adalah kehidupan kekal, dan itu menjadi keinginan yang nomor satu. Pelajaran yang kita dapatkan melalui kisah pemuda yang kaya itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berguna, sehingga kita dapat menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita, memakai semua yang ada pada kita, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga
untuk Kristus dan untuk kebesaran namanya. Kita akan tetap bersemangat, bersukacita, bergairah dalam segala situasi, bahkan dalam penderitaan, untuk tetap berjuang bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Kemudian kita setiap hari akan mengadakan koreksi bagi diri kita sendiri, melihat karakter kita lebih daripada mengejar popularitas dan prestasi. Matthew Henry berkata begini, seharusnya setiap hari kita bersiap-siap untuk menghadapi hari terakhir kita dan memasuki kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kisah pemuda kaya yang akhirnya memilih yang sementara dibandingkan dengan yang kekal, yang enggan berpisah dengan kekayaannya sekalipun perpisahan itu akan mendatangkan upah. Itulah hidup yang kekal. Sekarang Tuhan, tolonglah kami supaya tujuan utama dari hidup kami bukanlah hanya hal-hal yang materi, yang sementara, tetapi hidup yang kekal yang Tuhan sediakan. Sehingga kami dapat menjadikan Kristus yang utama. Kami tetap berjuang dengan semangat dan sukacita dalam keadaan yang paling berat sekalipun, untuk kemajuan kerajaan Allah dan untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga akan terus mengoreksi diri kami sendiri dengan memperhatikan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang bagaikan cermin yang menunjukkan kesalahan kami, dan kami akan memperbaikinya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hari merupakan hari di mana kami mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah dan Juru Selamat, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat